Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Namun dalam bagian kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah menghasilkan buah. Berbicara tentang hasil adalah merupakan impian dan dambaan semua orang. Tua muda kecilan besar, ketika dipercaya untuk bekerja di marketplace kita masing-masing, di perusahaan kita masing-masing, di tempat di mana kita berkarya, berkreasi, kita rindu untuk memberikan hasil yang terbaik, baik itu bagi perusahaan di tempat di mana kita bekerja maupun bagi diri kita sendiri. Hasil adalah merupakan sesuatu yang mendatangkan kepuasan bagi setiap kita yang bekerja. Hasil ini yang kita capai, baik itu kita sebagai seorang mahasiswa, baik itu kita sebagai seorang dosen, baik itu kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita berhasil, itu mendatangkan sukacita tersendiri di dalam diri dan kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan, Yesus sedang mengajarkan murid-murid. Dari dalam Matius pasal yang ke-5 sampai dengan Matius pasal yang ke-7 adalah merupakan pengajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Dan secara khusus dalam bagian yang hari ini kita baca, di sana Yesus sedang mengajarkan tentang bagaimana pengajar-pengajar sesat yang akan muncul, yang akan tampil mengatasnamakan nama Tuhan di akhir-akhir zaman. Yesus sedang mengajarkan bahwa akan terjadi banyak penyesatan yang muncul di akhir-akhir zaman. Karena itu Yesus mengingatkan semua orang percaya, semua orang Kristiani bahwa mereka sudah dipilih, mereka sudah dipanggil sebagai orang yang diselamatkan, maka mereka harus benar-benar menghasilkan buah. Jadi orang Kristen dipanggil untuk menghasilkan buah. Orang yang tadinya masih hidup di dalam dosa dan berbagai macam kejahatan, berbagai macam pelanggaran, berbagai macam pemberontakan, dipilih, dikhususkan Tuhan dari berbagai macam kejahatan dan diselamatkan untuk hidup di dalam kebenaran. Dan orang yang sudah diselamatkan ini, ciri-ciri yang harus nyata dalam seluruh totalitas kehidupannya, yaitu menghasilkan buah pertobatan. Buah pertobatan di sini artinya bahwa kita harus berubah dari kehidupan kita yang lama. Kita harus berubah dari manusia lama kita. Kalau dulu manusia lama kita adalah seorang pembohong, seorang pemfitnah, seorang pencuri, seorang pemabuk, seorang pornografi, seorang yang melakukan berbagai macam tindakan kejahatan dan berbagai macam dosa, sebagaimana yang diuraikan di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat ke-21, yaitu melakukan berbagai macam hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu hidup di dalam pesta pora, hidup di dalam kemabukan, kemarahan,
ada iri hati, sirik, ada kecemburuan dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus bertobat dari pola dan cara hidup yang lama untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita dulu adalah melakukan berbagai macam percabulan, melakukan berbagai macam kecemaran, kalau kita dulu suka berseteru, kalau kita selalu senantiasa ada perselisihan, baik antara kita suami, istri, anak, tetangga, rekan sekerja dan lain sebagainya, maka hari ini kita diajar untuk bertobat. Penyembahan berhala, kalau kita dulu melakukan penyembahan berhala, kita datang ke Gunung Kawi, kita datang kepada orang-orang pintar, kita datang kepada dukun. Maka setelah kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, kita dipanggil untuk bertobat dari cara hidup kita yang lama. Kita dipanggil untuk bertobat dari pola hidup kita yang lama. Kalau dulu kita melakukan sihir, kita melakukan santet, kita iri terhadap saingan bisnis kita, saingan kerja kita, saingan studi kita. Hari ini kita diajarkan untuk apa? Bertobat. Sihir, melakukan sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Kalau dulu kita suka marah, mudah meledak marah, hari ini kita harus bertobat. Banyak orang hari ini di dalam rumah tangga Kristiani hari ini, suami mudah marah, istri juga mudah marah, anak-anak juga mudah marah. Hari ini kita harus bertobat. Kalau kita mudah marah, mudah tersinggung, bahkan kita masih melakukan hal-hal yang notabene hanya untuk orientasi kepada kepentingan diri kita sendiri, kita harus bertobat. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang bertentangan, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan dan lain sebagainya, mari kita harus bertobat. Firman Tuhan berkata bahwa ciri hidup orang Kristen itu terbaca melalui sikap, tindakan dan perbuatannya. Itu sebabnya Yesus memberikan perumpamaan di sini dari ayat yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi kalau kita mengakui sebagai orang Kristiani, sebagai orang yang sudah diselamatkan, buah kekristenan itu harus nyata nampak dalam hidup kita. Artinya ketika kita mengambil keputusan menerima Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka karakter ilahi yang kita terima dari Yesus Kristus Tuhan, itu harus nampak lewat sikap kita, tindakan kita, tutur kata kita dan perbuatan kita. Dari buahnya lah, firman Tuhan berkata dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah apa yang hari ini sudah kita hasilkan? Ada banyak orang Kristen yang hari ini ke gereja, ke persekutuan, melakukan ritualisme keagamaan. Tetapi ironis, hari ini menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Masih hidup di dalam dosa, masih suka menipu, masih suka berbohong, masih suka berdusta, dan melakukan berbagai macam kejahatan. Ini pertanda bahwa dia bukan orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati adalah orang yang berbalik dari kehidupan yang lama, dari manusia yang lama, dan mengenakan manusia yang baru yang diterima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan itu harus nampak. Perubahan ini harus nyata, jelas di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Tanpa itu, firman Tuhan berkata bahwa bukan orang yang berseru-seru kepada nama Tuhan yang akan diselamatkan. Banyak orang hari ini berseru nama Tuhan, tetapi hanya di dalam gereja, ketika ada dalam persekutuan. Tapi ketika hidup di dalam masyarakat, ketika hidup di dalam aktivitas, ketika hidup di dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan, dia masih melakukan berbagai macam kejahatan dan dosa. Kalau itu kita, hari ini Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita harus menghasilkan buah pertobatan. Bertobatlah kita, sebab firman Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kita belum bertobat dari hal-hal ini, maka inilah momennya, inilah waktunya. Kita harus bertobat dan kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi hal yang lain dari dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, orang Kristen dipanggil untuk menghasilkan buah, yaitu buah roh. Ciri yang nyata dalam kehidupan orang Kristiani adalah buah roh. Berbicara tentang buah roh, ini adalah merupakan buah yang bukan diupayakan, bukan dihasilkan oleh kekuatan kita, oleh kemampuan kita, tetapi dihasilkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Ketika seseorang menerima menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi,
maka secara otomatis saat itu terjadi yang namanya pemeteraian Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang 14, maka secara otomatis di sana kita mengalami yang namanya sukacita. Kita mengalami yang namanya damai sejahtera. Ada yang namanya kasih. Kasih di sini berbicara tentang kasih agape. Kalau dulu kita suka tidak mengampuni, kalau dulu kita suka menghakimi, kalau dulu kita suka mengasihi dengan syarat, maka ketika kita percaya menerima Yesus, mengabdikan diri kita kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kasih kita itu harus betul nampak. Kalau dulu kita adalah seorang yang suka pelit, kalau dulu kita adalah seorang yang suka hitung-hitungan, kalau dulu kita adalah seorang yang menahan berkat yang seharusnya didapatkan oleh orang-orang yang berhak untuk menerimanya, maka perubahan itu harus nampak. Kita menjadi orang yang berbelas kasihan. Kasih. Kalau dulu kita adalah orang-orang yang tidak sabar, maka firman Tuhan berkata, orang yang dipenuhi dengan roh adalah orang yang sabar. Orang yang dipenuhi dengan roh itu betul-betul mampu mengendalikan diri. Ada penguasaan diri. Itu harus nampak jelas di dalam diri dan hidupnya. Di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23, di sana saya bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan di sana berkata demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ciri yang harus nampak di dalam kehidupan seorang Kristiani sejati. Dia harus memiliki buah roh. Bagaimana dia bisa mendapatkan buah roh ini? Buah roh ini akan teruji ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, rintangan, pergumulan, persoalan. Di sanalah kita akan melihat apakah buah roh itu nampak dalam hidup kita. Suka atau tidak suka di dalam rumah tangga kita, suami istri. Banyak orang meminta supaya Tuhan kasih kesabaran. Tuhan memakai istri menguji kesabaran suami. Begitupun sebaliknya, suami meminta Tuhan berikan kesabaran. Tuhan memakai suami untuk menguji istri. Tetapi begitu ujian itu datang, banyak orang Kristen tidak sabar. Yang ada amarah meledak. Nah, Tuhan mengajarkan kita bahwa orang yang betul-betul sudah terhisap di dalam Kristus Yesus Tuhan harus menghasilkan buah roh. Sabar di dalam segala hal. Ada penderitaan, ada tantangan, ada rintangan. Kalau dulu dia menyelesaikan dengan kekuatannya sendiri, kalau dulu dia menyelesaikan dengan cara dia sendiri, maka hari ini ketika dipercaya kepada Yesus Kristus, harus nampak buah roh itu. Harus nampak yang namanya penguasaan diri. Penguasaan diri di dalam segala hal. Ini yang Tuhan rindukan dari semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah apa yang hari ini kita hasilkan? Buah pertobatan? Atau mungkin kita berkata buah roh? Sudahkah itu kita hasilkan di dalam seluruh totalitas hidup kita? Kalau belum, inilah waktunya. Kita mengintrospeksi diri, ada hal yang salah, ada hal yang keliru yang perlu harus kita perbaiki. Dan yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, semua orang percaya dipanggil untuk menghasilkan buah. Yang terakhir adalah merupakan buah jiwa. Buah jiwa. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil, kita ditetapkan. Kita sudah diselamatkan sehingga pola hidup kita, cara berpikir kita, sikap kita, tindakan kita, kita sudah menghasilkan buah pertobatan. Kita juga sudah menghasilkan yang namanya buah roh di dalam seluruh totalitas hidup kita. Tetapi tidak hanya berpuas diri hanya untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa semua ini harus diimpartasikan, semua ini harus dibagikan, semua ini harus diceritakan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Karena ada begitu banyak orang di luar sana yang hari ini masih hidup di dalam berbagai macam kejahatan. Ada orang di luar sana yang hari ini belum menikmati yang namanya buah roh. Hanya ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terlibat secara aktif untuk membagikan berbagai macam karya kasih Tuhan yang telah Tuhan buat di dalam hidup kita. Maka orang-orang yang ada di luar sana, yang belum menghasilkan buah pertobatan, yang belum mengalami buah roh, mereka akan bisa mengalami apa yang kita alami ketika kita keluar untuk berbagi, bercerita tentang kebenaran tersebut. Itu sebabnya Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, di sana firman Tuhan dengan jelas berkata demikian. Firman Tuhan kepada kita semua,
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Tuhan memanggil kita supaya kita menghasilkan buah yang permanen. Bukan buah musiman, bukan buah imitasi, bukan buah yang sementara, tetapi buah yang sifatnya tetap, buah yang sifatnya abadi, yaitu buah jiwa-jiwa. Kita dipercayakan dengan berbagai macam hal, talenta, karunia, bakat, agar melaluinya Tuhan ditinggikan dan Tuhan dipermuliakan. Kita dipercayakan dengan harta kekayaan, berbagai macam hal. Ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika ajal itu menjemput kita, ketika kita ada di sana, Tuhan tidak bertanya berapa banyak harta yang kamu miliki, berapa banyak mobil yang kamu punyai, berapa banyak rumah yang kamu miliki, dan lain sebagainya. Yang Tuhan tanyakan berapa banyak jiwa yang telah engkau persembahkan bagiku. Jadi jiwa-jiwa ini, hari ini ada begitu banyak jiwa yang ada di luar sana yang masih belum hidup di dalam kebenaran. Hanya dengan kontribusi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaksi, untuk bercerita tentang hal ini, maka mereka pun akan mendapatkan yang namanya buah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian menghasilkan buah pertobatan? Sudahkah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian menghasilkan buah roh? Sudahkah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian menghadirkan buah roh di dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu, pekerjaanmu, studimu, aktivitasmu, pelayananmu? Dan sudahkah Bapak Ibu hari ini menghasilkan buah jiwa? Kalau belum, inilah momennya bagi kita semua untuk bersama-sama berkarya, berkreasi, dan bersaksi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 poin ini harus kita miliki dalam hidup kita, yaitu menghasilkan. Jadi sekali lagi, ini merupakan bahan introspeksi diri bagi kita. Kita dipanggil untuk menghasilkan pertama buah pertobatan, yang kedua menghasilkan buah roh, yang ketiga menghasilkan buah jiwa-jiwa. Karena firman Tuhan dengan jelas di sana, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 buah ini harus betul-betul nampak dalam hidup kita, agar kita benar-benar dapat menikmati berkat Allah secara komprehensif di dalam seluruh totalitas hidup kita. Yang pertama buah pertobatan, yang kedua buah roh, yang ketiga buah jiwa-jiwa. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi mereka yang melakukan setiap titah dan perintah Tuhan. Mereka yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dialah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua mengintrospeksi diri. Kalau kita belum bertobat, inilah waktunya kita bertobat. Tingkatannya itu harus jelas. Dari buah pertobatan, karena kita bertobat maka kita akan menghasilkan yang namanya buah roh. Karena kita menghasilkan buah roh, maka kita juga akan menghasilkan yang namanya buah jiwa-jiwa. Firman Tuhan berkata dengan jelas di Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apakah Anda menghasilkan buah yang masam? Apakah Anda menghasilkan buah yang manis? Apakah Anda menghasilkan buah yang asin? Apakah Anda menghasilkan buah yang kecut? Kalau itu Anda, inilah waktunya. Kita dipanggil tidak untuk menghasilkan buah yang masam, asam, dan kecut, tetapi melalui kehidupan kita, sikap kita, tindakan, dan perbuatan kita, Tuhan Yesus Kristus dapat dipermuliakan. Pujilah nama Tuhan, kalau untuk selama-lamanya. Shalom.